ancaman dari berbagai pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Only One yang radikal, rajin, terdidik, dan berakal. Begitu para buzzer itu mengetahui bahwa ustazah yang mereka hina itu adalah salah satu zuriyah atau keturunan dari kalangan ulama besar, apalagi dari pondok pesantren ternama di Indonesia, maka tokoh buzzer tersebut buru-buru minta maaf, menghapus postingannya, dan akun-akun followernya yang sempat ikut ramai-ramai menghina dakwah ustazah itu juga menghilang begitu saja, tidak bisa diakses lagi. Dengan demikian, kejadian ini makin menunjukkan bahwa para buzzer itu memang membenci Islam. Karena permintaan maaf mereka hanya ditujukan kepada pribadi ustazah yang berdakwah itu. Sekiranya mereka tidak mengetahui siapa profil ustazah tersebut, atau ustazahnya dari kalangan orang biasa, tidak terkenal, atau malah lawan mereka, maka mereka tetap saja menggoreng, menghina materi dakwah tersebut secara berkepanjangan. Mereka sudah biasa melakukan hal-hal seperti itu. Aduan-aduan dari umat Islam pun hanya membuktikan mereka kebal hukum. Sobat Only One yang radikal, rajin, terdidik, dan berakal. Kisah senantiasa berulang, hanya pemain-pemain yang berbeda. Penghinaan orang-orang pembenci Islam seperti para buzzer itu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah yang langsung membongkar isi hati mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah, hadis dengan rangkuman sebagai berikut. Saja. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada dia dengan membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jika kalian bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sungguh kami hanyalah bersenang gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Tidak usahlah kalian meminta maaf karena kalian telah kafir sesudah beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Beliau Rasulullah SAW mengucapkan itu tanpa menoleh ke orang tersebut, dan beliau juga tidak bersabda lebih dari itu. Hadis riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Umar. Sobat Only One yang radikal, rajin, terdidik, dan berakal. Sekali lagi, kisah senantiasa berulang, hanya pemain-pemainnya yang berbeda. Orang-orang seperti itu kini muncul di tengah-tengah kita. Mereka lah para buzzer, para pendengung yang pekerjaannya merendahkan,
mencemooh, melecehkan, bahkan menghina ajaran Islam. Gerombolan pembenci Islam ini terus berusaha memecah belah kekuatan kaum muslim dengan berbagai macam cara. Sudah sering diingatkan, tapi mereka tak pernah merasa salah. Justru merasa benar sendiri. Wajar jika ada yang menganggap mereka layaknya kaum munafik pada zaman Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan salah satu sifat mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka, mereka menjawab, sungguh kami adalah orang-orang yang mengadakan kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Mereka sering mengolok-olok ajaran Islam, sebagaimana juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahdharul munafiquna an tunazzal 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Kaum munafik itu takut akan diturunkan kepada mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekan kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Sungguh Allah akan menyatakan apa yang kalian takuti. Quran Surat Al-Taubah ayat 64. Kebencian mereka terhadap Islam sudah tidak bisa dibendung lagi. Hal itu tampak dari apa yang mereka lontarkan dari mulut-mulut mereka. Karena itu, sungguh aneh jika ada orang yang mengaku beriman tetapi mau berkawan dan berkubu dengan mereka. Seharusnya kaum mukmin tidak bergaul dengan mereka, karena itu akan membawa mereka ke jalan kekufuran. Sobat Only yang radikal, rajin, terdidik, dan berakal. Anehnya, para buzzer ini dibiarkan. Tidak ada sanksi tegas atas mereka. Sudah berulang dan berulang ulah mereka. Jika penguasa negeri ini menjunjung tinggi agama, semestinya ulah mereka dihentikan. Bukankah apa yang selama ini mereka lakukan telah sering meresahkan dan sangat berpotensi menyulut kemarahan umat? Kita patut prihatin dan sedih, karena mereka yang berkuasa membiarkan penistaan demi penistaan terus terjadi. Ungkapan-ungkapan para pembenci Islam itu dianggap biasa saja. Na'udzubillah min dzalik. Sebagai orang yang beriman, pasti kita tidak mau situasi ini terus-menerus terjadi. Kita berharap dan berdoa, semoga orang-orang yang tidak mau memuliakan Islam dengan harta, tahta, dan kedudukannya itu segera diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang amanah, istiqomah, dan memberikan jalan kemenangan bagi Islam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.